Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Agustina, mahasiswa Universitas Terbuka dari Pokjar Awipari Tasikmalaya. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang virus COVID-19. Infeksi virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus tersebut. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiration Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiration Syndrome atau MERS. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang, dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Gejala awal virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, batuk pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga muncul, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya aroma penciuman. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR untuk menentukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah Anda. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar, kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, SARS, dan lain-lain. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena, melakukan kontak dengan si penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 pula menggunakan alat pelindung atau APD. Berdasarkan data yang diketahui oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Varian yang dimaksud dengan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu varian of concern atau VOC dan varian of interest atau VOI. Saat ini,
Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021, sudah tercatat lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah menerima vaksin dosis kedua. Vaksinasi ini bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi ini juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan ini, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksin ini bisa dilakukan tapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus COVID-19. Di antaranya, Anda harus melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, mungkin uraian atau penjelasan COVID-19 dari saya hanya sampai di sini. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat selalu dan terhindar dari virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.